coin toss kepada kedua tim, dan inilah skuad dari Persiba Balikpapan asuhan Haryadi. Iya, menarik kita lihat bagaimana Haryadi menerapkan Trisula di lini depan. Ferry Aryawan, kemudian Julio Lopez, dan pemain anyar Albiso. Ini yang kita masih tunggu. Meski dari skema kita Ferry sedikit agak di belakang dari Lopez dan juga Albiso. Menarik untuk menunggu bagaimana formasi baru dari Haryadi. Sementara ini merupakan skuad dari Persiwa Wamena asuhan pelatih Zainal Abidin. Ya, kita lihat banyak sekali pemain yang dicadangkan. Tidak ada nama Yohanes Kabagaimu di situ, dan juga kita melihat tidak ada nama tadi Edi Fodai, dan memang Edi digantikan oleh Alan Aronggiar yang diharapkan bisa bekerja sama dengan Peter Marutan di depan. Juga telah bersiap. Inilah suasana dari bench Persiwa Wamena, dan baru saja kick off babak pertama dilangsungkan. Persiba Balikpapan melawan Persiwa Wamena langsung dari Stadion Persiba. Edi Gunawan langsung mendorong bola ke depan yang langsung dihadang oleh Firly. Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan kepada Edi Gunawan, bertarung dengan Auliatri. Dimenangkan oleh Auliatri, sementara ini masih berkutat. Sebuah bola panjang yang dikirimkan tadi maksudnya menuju Albiso, pemain baru asal Syria dari kubu Persiba Balikpapan. Masih Julio Lopez. Robertinho Puliara, umpan terobosan kepada Julio Lopez. Masih dapat diantisipasi oleh pemain-pemain Persiwa. Kembali dalam penguasaan Robertinho Puliara. Melebar. Dan sebuah crossing di dalam kotak penalti, dan tampaknya menyentuh bagian luar ataupun bagian atas dari Mistar. Iya, kita lihat bagaimana di awal permainan ini tampak sekali Persiba Balikpapan melakukan inisiatif penyerangan lebih awal untuk menghadirkan gol lebih cepat barangkali, agar semakin membuat mental para pemain Persiwa yang memang buruk jika bermain tandang semakin hancur. Crossing lalu sepak pojok Joko Kuspito tadi. Kembali penguasaan oleh Persiba Balikpapan, sebuah usaha yang dilakukan oleh Edi Gunawan untuk bisa melewati Auliatri. Artanto kembali dihalau oleh lini pertahanan dari Persiba. Muhammadan, kembali Muhammadan di lini tengah. Emmanuel Patwa, umpan terobosan tidak menjangkau rekannya. Muhammad Albiso, pemain baru asal Syria yang bermain di klub terakhirnya yaitu Al-Wahda. Pada Robertinho Puliara, kehilangan keseimbangan dan tampaknya sebuah dorongan dari Albiso. Ya, terlihat memang bagaimanapun juga tim dari Balikpapan ini berusaha untuk mencoba menekan di menit awal ini, dan terjangan dari Albiso tadi membuat pelanggaran sehingga akhirnya bola diberikan kepada tim Persiwa yang memang sedikit tertekan di awal-awal pertama ini. Edi Gunawan kembali, sebuah pergerakan yang cukup aktif dari back sayap kiri ini. Buang saja oleh Auliatri Hartanto. Hendro Siswanto kembali pada Edi Gunawan. Dan kembali patah Eric Wits-Lewis melepaskan bola langsung jauh ke depan. Miodadic agak sedikit disulitkan oleh tidak ratanya permukaan lapangan di Stadion Persiba. Dibuang saja oleh Muhammadan. Aulia kepada Alan Aronggear. Dibuang saja oleh Edi Gunawan dan tampaknya menghasilkan sebuah sepak pojok yang pertama bagi Persiwa Wamena. Ya, memang terlihat sedikit permukaan lapangannya tidak begitu baik, sehingga memang pantulan-pantulan bola yang susah diprediksi larinya, sehingga memang agak sedikit menyulitkan dalam bermain bola-bola bawah. Ya, saya kira ini juga menjadi faktor keuntungan sebetulnya bagi Persiba karena sudah mengetahui betul. Sebuah crossing tadi dilepaskan oleh Eric Wits-Lewis dan tembakan langsung masih begitu jauh dari sasaran.
Christian Kono tadi dengan inisiatif overlapping dan melakukan eksekusi yang masih jauh melebar. Kono dengan sebuah clearance tidak mampu dikuasai oleh Peter Rumaropen. Hendro Siswanto, satu dari 2 ex-PSIA Semarang yang menjadi starter di kubu Persiba Balikpapan pada sore hari ini bersama juga Ferry Aryawan. Afirli tadi membuang bola, juga merupakan salah seorang pemain tambahan baru di transfer window putaran kedua ini bagi Persiba Wamena. Crossing dilepaskan tadi oleh Dwi Joko, masih jauh dari sasaran. Jelas terlihat memang kubu Persiba memang lebih mengandalkan serangan-serangan dari sayap. Kita tahu di sektor kiri ada Edi Gunawan dan juga di sektor kanan ada Dwi Joko yang lebih dominan untuk melakukan penyerangan. Sementara kita belum begitu melihat bagaimana sektor tengah Robertino Pugera yang berperan untuk memberikan umpan-umpan ke depan masih belum terlihat dengan baik. Albisho, kita saksikan agresivitas dari pemain baru ini dijatuhkan oleh Isak Konon. Muhammad Albisho berusia 25 tahun. Merupakan pemain Syria pertama yang merumput di Jarum Indonesia Super League. Direkrut dari klub Al-Wahda di putaran kedua ini. Ketat dibayangi Julio Lopez tadi. Kembali melalui umpan-umpan panjang Persiba Balikpapan. Kembali tidak menemui sasaran. Dikejar dengan cukup agresif oleh Alan Aronggear. Biarkan saja oleh Muhammadan tadi. Salah seorang pemain yang berusia muda, Alan Aronggear, 19 tahun. Menempati posisi sebagai starter pada sore hari ini. Hanya untuk yang kelima kalinya musim ini. Bagi pemain muda asal tim PON Papua. Muhammad Dan langsung kembali mendorong bola ke depan. Hendro Siswanto, masih Hendro. Sebuah peragaan yang baik antara Ferry Aryawan, Edi Gunawan, dan kini Albisho mendatangi kotak penalti dari Wamena. Dan sebuah crossing ataupun umpan dari Albisho tadi tidak mampu diselesaikan oleh rekan-rekannya dalam kotak penalti. Iya, baik sekali, sebuah kombinasi yang dilakukan dari sektor kiri penyerangan dari Persiba dan diakhiri oleh sebuah umpan track tadi. Sayang sekali gagal untuk diselesaikan oleh lini depan ataupun second line dari Persiba Balikpapan. Sebuah penetrasi sangat baik dari Albisho tadi. Ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya pertahanan dan juga koordinasi di lini belakang Persiwa Wamena menghadapi gempuran-gempuran dari sektor rusuk ataupun sayap. Ferry Aryawan, Dwi Joko, bersama dengan Robertinho. Dwi Joko kembali pada Dwi Joko, kembali Ferry Aryawan. Kembali kita saksikan cukup sulit untuk bisa menguasai bola di lapangan yang begitu jelas terlihat tidak rata di Stadion Persiba. Dan Robertinho Puliara dengan musim pertamanya di Persiba Balikpapan, pemain yang menghabiskan 2,5 musim bersama tim Persija Jakarta. Pakai sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dwi Joko. Cepat dihadapi oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Peter Rumaropen bertindak sebagai kapten pada sore hari ini. Immanuel Patwa langsung mengirimkan bola ke depan. Usaha dari Rumaropen tadi. Ya, memang sedikit sulit apabila Persiwa mengandalkan bola-bola atas dari bola-bola set piece, karena kita tahu keberadaan seorang Mio Dadic yang berperan sangat dominan di udara.
sangat sulit untuk dilawan. Sementara kita tidak melihat memang dengan tidak adanya Edi Fodai, saya pikir lebih baik bagi kubu Persiwa untuk memainkan bola-bola bawah dalam hal-hal bola-bola mati juga. Eric Wicks-Lewis merupakan pencetak gol terbanyak di kubu Persiwa Wamena dengan torehan 12 di musim ini. Kembali Edi Gunawan melalui sektor sayap. Itu jelas terlihat permainan yang diusung oleh Persiba Balikpapan. Muhammad Albisho mendapatkan sebuah gangguan dari Aulia Tri tampaknya tadi, atau Ahmad Firly. Dihalau saja oleh Mio Dadic. Kembali Aulia Tri Hartanto. Albisho melebar pada Julio Lopez. Julio Lopez, sebuah tembakan yang sedikit spekulatif langsung. Ya. Masih belum menghasilkan. Sebuah syuting yang terlalu ambisius tampak dari Julio Lopez yang sejauh ini memang menjadi goal getter andalan bagi Persiba dengan 10 gol. Namun keputusannya tadi terlalu ceroboh, terlalu terburu-buru. Anam Syahrul langsung menuju pada Julio Lopez dengan begitu ketat, dibayangi oleh Yesaya Desnam. Sepanjang pertandingan ini kembali Anam Syahrul. Berikan pada Ferry Aryawan, kembali tidak mampu untuk menyalurkan bola kepada rekan-rekannya. Eric Wicks-Lewis yang merupakan playmaker dari tim Persiwa Wamena, salah seorang pemain dengan kontrol bola yang begitu prima di ajang Jarum Indonesia Super League. Ya, saya kira ini sore yang sangat berat tentu saja bagi Eric Wicks untuk mendapatkan titik temu di lini depan, karena biasanya bisa berkombinasi dengan Boakai Edi Fodai, namun kali ini ya kehilangan tandem supply-nya di depan. Tentu secara keseluruhan memang membuat keseimbangan Persiwa Wamena agak sedikit terganggu dengan absennya Boakai. Eric Wicks-Lewis bersama Edi Fodai Boakai dan juga Peter Romaropen merupakan trio ofensif paling produktif di Jarum Indonesia Super League musim ini. Di antara ketiganya mencetak 32 gol. 12 untuk Edi Fodai Boakai atau untuk Eric Wicks-Lewis, 11 untuk Edi Fodai Boakai dan 9 untuk Peter Romaropen. Sakonon keluar dari kesulitan. Peter Romaropen, Eric Wicks-Lewis, kerjasama antara kedua pemain ini cukup berjalan apik. Kembali Peter Romaropen, pendek maksudnya kepada Immanuel Patwa, dapat dikuasai tadi oleh Robertinho Puliara. Ya, memang kita lihat dominan sekali pemain-pemain dari Persiba Balikpapan, dan sektor tengah pun memang lebih sering dimenangi oleh pemain-pemain dari Balikpapan yang memang begitu dominan, dan mereka berusaha untuk terus menekan tim Persiwa. Kita lihat sekarang udah mulai bekerja maksimal mencari bola dan memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Dicuri dengan cukup cerdik oleh Eric Wicks-Lewis, pemain asal Liberia ini kerjasama dengan Immanuel Patwa di lini tengah. Begitu tinggi mobilitas dari pemain yang satu ini. Immanuel Patwa langsung maksudnya menuju pada Aulia Tri, bermain sebagai wing kanan pada sore hari ini. Kembali berada dalam penguasaan. Eric Wicks-Lewis langsung lepaskan bola ke depan, maksudnya pada Peter Romaropen, tidak mampu untuk melewati Muhammadan. Dan Albisho turun untuk membantu kinerja dari lini tengah. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Firly. Kembali Muhammad Albisho meneruskan bola kepada Julio Lopez. Dengan sebuah flick tadi dimaksudkan kepada Edi Gunawan yang memang sudah menuju ke kotak penalti dari Persiwa Wamena.
Ya memang sangat sulit untuk mengembangkan atau skema permainan dengan bola-bola bawah apabila kita lihat lapangan yang memang sangat tidak baik kedatarannya, dan kita lihat memang sangat sulit sekali kedua tim, bahkan bukan hanya tim dari Persiba yang memang mereka bermain sebagai tuan rumah, dan kita lihat bola-bola bawah yang selalu mereka kembangkan sering sekali tidak bisa ditebak kemana arah lari bola karena memang pantulan bola juga selalu membingungkan. Miodadic, kapten ke-11 asal Kroasia, Muhammad Albisho dengan sebuah inisiatif masuk ke dalam kotak penalti tadi walaupun dihadang oleh beberapa pemain dari Persiba Wamena. Edi Gunawan kembali pada Albisho, cukup menjadi tokoh sentral Albisho pada penyerangan Persiba Balikpapan di sore hari ini. Tanpa kompromi Anam Syahrul tadi. Isak Konon, perebutan bola dengan Dwi Joko masih dimenangkan oleh Isak Konon. Joko Kuspito, Erik Swick Lewis. Firly membuang jauh bola. Dihadapi oleh Muhammad Dan. Auliatri. Manuel Patwa melebar menuju Isak Konon dengan sebuah overlap dari back kiri ini, dan sebuah crossing tadi tampaknya masih menyentuh tubuh dari Dwi Joko, penuh dalam pelukan dari Madewi Rawan, penjaga gawang dari Persiba Balikpapan. Ya, sejauh ini memang belum terlihat juga bagaimana gaya bermain Persiwa saat mereka melakukan tekanan. Kita lihat Peter Maropen justru lebih berperan sebagai solo striker, harus rajin melakukan mobilitas di lini depan. Sementara Erik Swick lebih banyak main agak ke dalam meski posisinya sebagai playmaker, sehingga terlalu jauh gap ataupun jarak antara Peter Maropen dan juga Erik Wicks. Ini yang menyulitkan produktivitas di lini depan Persiba untuk bisa mencetak gol. Kita saksikan antusiasme di kota Balikpapan. Tentunya juga seiring dengan prestasi baik yang ditorehkan oleh tim Persiba di musim ini. Untuk sementara berada di posisi ketiga, walaupun masih menyimpan selisih 2 pertandingan dengan posisi kedua Persiba Wamena. Dimana apabila berhasil untuk meraih 2 kemenangan, otomatis Persiba akan naik menjadi runner-up sementara klasemen Jarum Indonesia Super League. Ya, apalagi melihat hasil atau prestasi yang diraih Persiba di saat ini, apabila juga mereka bisa menembus urutan kedua atau runner-up di akhir kompetisi, sudah seharusnya memang mereka juga kesempatan. Ya, kesempatan tadi yang diraih oleh Alan Aronggear, masih Alan Aronggear. Seharusnya mereka juga lebih memikirkan bagaimana mereka harus membenahi stadion untuk kedepannya, karena memang kenyamanan bermain juga pasti juga. Ya, tentunya juga dengan apabila mereka bermain di AFC Cup, mereka juga harus memperbaiki stadion yang ada. Sebuah kontrol bola yang cukup menarik tadi dari Manuel Patwa, diteruskan dengan sebuah tembakan volley langsung walaupun masih jauh dari sasaran. Ya, sebenarnya ini merupakan keuntungan pada pertandingan sore hari ini bagi Persiba Balikpapan untuk bisa memetik poin penuh, karena kita tahu mereka libur 1 pekan. Sementara Persiba Wamena 3 hari lalu baru saja bermain di kancah internasional di Piala AFC di Gajayan dan kalah dari VB Sport 3-2, klub dari Maladewa. Terus secara moral mereka tidak dalam posisi yang menguntungkan. Umpan terobosan yang sangat baik dari Julio Lopez, dan sebuah eksekusi dari Muhammad Albisho masih membentur tiang gawang. Ya, umpan terupas yang sangat baik sekali dari Julio Lopez yang lepas dari kawalan pemain bertahan dari Persiwa, dan kita lihat bagaimana Albisho melakukan shooting, namun sayang sekali shooting masih mengenai tiang gawang dan keluar. Kesempatan pertama yang sangat baik dari seorang Albisho. Masih menunggu gol perdananya setelah melalui 2 pertandingan sebelumnya, di mana sore hari ini merupakan partainya yang ketiga di Jarum Indonesia Super League, Muhammad Albisho.
Edi Gunawan, lemparan ke dalam kepada Julio Lopez yang melepaskan diri, kembali umpan kepada Robertinho Puliara. Penetrasi dalam kotak penalti dan tampaknya sedikit terlampau lama dalam menguasai bola Puliara. Iya, sangat mudah sekali memang pertahanan Persiba Wamena untuk diobrak-abrik para pemain depan dari Persiba Balikpapan, dan kembali aktor sentral yang membuat Persiba pontang-panting pada pertengahan babak kedua ini. Babak pertama ini adalah Julio Lopez yang begitu rajin bergerak membuka ruang di sektor sayap untuk kemudian mengirimkan umpan terupas ke jantung pertahanan lawan. Pelanggaran dilakukan oleh Firly tadi terhadap Julio Lopez, diputuskan telah menarik tubuh dari pemain asal Chili. Ya, tepat sekali, memang tarikan tadi berada di depan wajah dari wasit Viatoran Barita. Dan mutlak ini adalah pelanggaran murni yang dilakukan oleh Firly, dan kesempatan bagi kubu Persiba untuk melakukan eksekusi dari bola mati ini. Apakah mereka mampu memanfaatkan peluang dari set piece ini? Bersiap tentunya Julio Lopez, sang pencetak gol terbanyak. Dan juga Robertinho Puliara, kedua pemain yang juga memiliki kemampuan sama dalam mengeksekusi set piece maupun tendangan bebas. Memang tampak terlihat cukup jauh jarak antara bola dan juga gawang, namun bukan menjadi halangan bagi seorang Julio Lopez dengan cerdik. Maksudnya sebuah umpan terobosan kepada Dwi Joko tampaknya terbaca tadi oleh salah seorang pemain Persiba Wamena. Kini Alan Aronggear, masih Alan Aronggear, masih belum berhasil untuk melewati Anam Syahrul. Usaha dari Anam Syahrul untuk melindungi bola. Dan lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Cukup cerdik pergerakan dari Anam Syahrul tadi. Joko kembali kerjasama dengan Robertinho Puliara, dorong bola ke depan pada Julio Lopez, cepat pada Hendro Siswanto. Robertinho kembali melepaskan sebuah umpan jauh, diantisipasi oleh pemain-pemain Wamena. Lebar kini Robertinho pada Dwi Joko. Julio Lopez, sebuah back heel kerjasama yang amat menarik dengan Robertinho Puliara. Sulit untuk bisa melewati Eric Wicks-Lewis tadi. Emmanuel Patwa. Eric Wicks-Lewis begitu jauh turun sampai ke jantung pertahanan sendiri. Sesuatu yang tentunya tidak diharapkan dari pemain yang cukup ofensif ini. Alan Aronggear kepada Peter Rumaropen. Kerjasama antara kedua pemain ini. Kembali Aronggear. Auliatri. Eric Wicks-Lewis. Melebar kepada Isak Konon. Masih mencari ruang Isak Konon. Lepaskan bola menuju ke kotak penalti dan salah antisipasi dari Muhammadan dalam melakukan clearance tadi menghasilkan sebuah sepak pojok. Ya, pelan-pelan kalau kita lihat sebetulnya Persiba Wamena lebih banyak memanfaatkan kesalahan-kesalahan ataupun permainan yang serba tanggung tadi dari Persiba Balikpapan untuk bisa melakukan counter attack, umpan-umpan yang tanggung kemudian menjadi turnover. Inilah yang saya kira dimanfaatkan oleh Persiba Wamena. Saya kira tetap harus waspada Persiba Balikpapan. Rumaropen eksekusi sepak pojok, apakah menyentuh tangan dari Made Wirawan, kembali menghasilkan sepak pojok. Apakah aba-aba terjadinya pergantian pemain dan tampaknya memang Edi Gunawan yang keluar untuk digantikan Aang Suparman. Apakah ini merupakan sebuah refleksi dari cederanya Edi Gunawan? Iya, memang terlihat sedikit kecewa Edi Gunawan. Dia juga tidak mau menghampiri temannya untuk memberikan tos. Dan apakah memang ini suatu strategi baru yang akan dilakukan oleh Daniel Rukito? Umpan dari Eric Wicks-Lewis langsung menuju ke gawang walaupun tidak mampu untuk menaklukkan Made Wirawan. Cukup sigap tadi.
sangat menarik ya pergantian ini, karena kita lihat juga dari awal tadi Edi Gunawan sangat dominan di sektor kiri dan banyak juga memberikan suatu kesempatan bagi tim Persiba melakukan tekanan demi tekanan. Namun kita tidak tahu apakah ada masalah tertentu sehingga dia akhirnya diganti. Dan memang dalam 2 partai terakhir Edi Gunawan selalu digantikan oleh Aang Suparman. Walaupun untuk pertama kalinya ia digantikan di babak pertama. Begitu jelas terlihat di raut mukanya tadi, tidak begitu menyenangi keputusan ini. Hampir saja Peter Romaropen tadi berhasil mencuri bola. Main baru Aang Suparman. Langsung lepas kontrol tadi Aang Suparman. Hendro Siswanto kini kembali kepada Aang Suparman. Kembali untuk kedua kalinya beruntun Aang Suparman, pemain yang baru saja masuk, kehilangan kontrol bola. Dan Peter Romaropen di recovery tadi dari Aang Suparman. Hendro Siswanto kembali Aang. Julio Lopez. Robertinho. Ahmad Albisho dan sebuah dorongan dari Firly kembali kepada Albisho untuk sekian kalinya. Ya, terlihat tadi memang wasit Viator memanggil Firly, memberikan peringatan. Memang kerja keras bagi seorang Firly untuk mengawal kemanapun Albisho pergi. Dan tentunya juga dia harus lebih berhati-hati karena kita lihat kerap sekali melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Langsung dihadapi oleh Julio Lopez, pelanggaran yang dilakukan oleh Persiwa Wamena terhadap Aang Suparman tadi. Albisho kembali dibayangi oleh Firly di dalam kotak penalti dari Persiwa Wamena, memberikan aba-aba kepada rekannya. Dengan menggaruk-garuk kepala, dan mereka meminta bola di udara, dan karena sana ada Mio Dadic dan Julio Lopez, entah siapa yang diincarnya begitu jauh dari kotak penalti Persiwa Wamena. Bahkan kita saksikan kekecewaan di raut muka Mio Dadic yang melakukan overlap jauh ke jantung pertahanan Persiwa Wamena. Alan Aronggear kuasai dengan cukup baik oleh Anam Syarul. Kembali Anam Syarul. Umpan terobosan dimaksudkan kepada Dwi Joko atau Hendro Siswanto. Ferry Aryawan, maaf. Iya, tampaknya ada sedikit mekanisme permainan yang tidak jalan di kubu Persiba Balikpapan. Karena kita tahu dengan menurunkan 3 Trisula di depan juga bukan formasi yang lawas. Jadi banyak eksperimen dan juga banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh para pemain Persiba Balikpapan dengan memainkan 3 penyerang sekaligus. Sehingga kita lihat bagaimana terjadi jarak yang selalu terlihat antara lini depan dan juga lini tengah Persiba. Roberto Puliara sering sekali turun sampai ke belakang. Ya, saya setuju sekali dengan Bung UK, karena kita lihat juga sebenarnya apabila juga mereka menurunkan dengan 2 striker pun memperbanyak lagi pemain di tengah. Saya pikir ini akan membuat suatu permainan lebih menarik dan mereka juga mempunyai suatu pilihan bermain yang sangat baik. Dan dengan 3 pemain di depan, saya pikir pemain-pemain dari Persiwa sudah bisa membacanya. Dan kita lihat peluang. Penetrasi dari Ferry Aryawan dibuang saja oleh Aliatri. Dan kita lihat bagaimana begitu disiplinnya pemain-pemain bertahan daripada Persiwa, yaitu ada Firly, ada Joko, maupun juga di situ juga kita tahu ada Kono Christian yang tidak sama sekali naik jauh hingga ke lapangan tengah, membuat memang sangat sulit masih kubu dari Persiba untuk menembus pertahanan ini. Bersiap kembali Persiba Balikpapan, sebuah crossing di dalam kotak penalti. Dan masih bola hidup walaupun akhirnya diselamatkan oleh Timotius Mote. Ya, tadi tampak terjadi tarik menarik antara Mio Dadic dan salah seorang pemain belakang Persiwa, Kono Christian. Namun wasit tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran. Agak kesal Mio Dadic. Mungkin sedikit
masukan saja kepada Miodadit, Bung Juki. Apabila pemain sudah memberikan tangan atau memberikan maaf, seharusnya juga dia mau memberikan tangan. Karena kita tahu bahwa dalam permainan itu adalah sangat keras dan juga tentunya setiap pemain juga bisa untuk memaafkan setiap lawan-lawannya. Ya, sebagai juga teladan untuk sportivitas agar tetap dijunjung tinggi. Eric Wicks Lewis, umpan melebar, dikejar oleh Alan Aronggear dan juga Dwi Joko. Alan Aronggear memiliki keunggulan, kembali Alan Aronggear pendek kepada Isak Konon, tembakan Isak Konon melalui kaki kanannya. Ya, kita dihalau tadi oleh Anam Syarul. Kita lihat lagi bagaimana tadi sebuah kesalahan dari salah seorang pemain Persiba. Hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Persiwa. Kembali Eric Wicks Lewis dan Miodadit menyelamatkan tadi. Isak Konon, masih Isak Konon, tembakan kaki kanan, bukan merupakan kakinya yang terkuat. Ya, terlalu berambisi sekali dan kita lihat bagaimana apabila Eric Wicks lebih berani melakukan tekanan demi tekanan dan berani bermain sedikit maju ke lini kedua pertahanan daripada Persiba. Saya lihat di banyak juga peran-peran yang sangat membahayakan tentunya Bung Yusuf. Dan kita lihat memang mereka kelihatannya memang lebih mencuri momen-momen pada saat memang Persiba kehilangan kendali dan baru pada saat mereka melakukan tekanan demi tekanan. Kompromi Christian Kono tadi. Kini perebutan antara Alan Aronggear dan juga Anam Syarul dimenangkan oleh lini belakang dari Persiba Balikpapan. Pelanggaran tadi tampaknya dilakukan oleh Ferry Aryawan terhadap Joko Kuspito. Auliatri, Victor Umaropen dapat dicuri oleh Hendro Siswanto. Julio Lopez, kesempatan kini bagi Persiba Balikpapan, sebuah counter attack tentunya, masih Julio Lopez. Masih dapat dicuri oleh Immanuel Patwa. Kini justru kesempatan bagi Persiwa Wamena melalui Eric Wicks Lewis yang sanggup untuk selalu menebar sebuah ancaman. Eric Wicks, umpan yang sangat cerdik kepada Peter Umaropen, tembakan langsung yang keras masih melebar dan tampaknya menyentuh salah seorang pemain belakang dari Persiba Balikpapan untuk menghasilkan sebuah sepak pojok. Ya, baik sekali bagaimana pergerakan Eric Wicks tadi sebelum mengirimkan umpan kepada Peter Umaropen. Kelihatan sekali memang ketika Eric Wicks lebih dekat dengan lini pertahanan maupun juga jantung pertahanan Persiba, maka akan terjadi bahaya di sana. Miodadit kembali. Auliatri menyentuh Robertinho Puliara dan tendangan kaki kirinya masih terlampau lemah bagi Made Wirawan. Ya, memasuki menit-menit akhir justru malah Persiwa yang kelihatan lebih dapat angin untuk melakukan penyerangan dan kita lihat bahkan Auliatri sudah mulai berani untuk maju begitu jauh dan melakukan tendangan, namun sayang sekali memang sepakannya belum tepat ke jaring gawang daripada Persiba. Ang Suparman masih belum menghadirkan sebuah efek permainan yang mendongkrak permainan dari pemain sebelumnya yaitu Edi Gunawan. Dibuang saja tadi. Kini Eric Wicks Lewis, umpan yang sangat baik kepada Alan Aronggear ataupun Peter Umaropen. Dibayangi dengan begitu ketat oleh Hendro Siswanto, masih Peter Umaropen dengan kekuatannya. Immanuel Patwa, tembakan langsung dilepaskan oleh Immanuel Patwa, berambisi namun begitu jauh dari sasaran. Ya, sangat disayangkan sekali
sebuah rancangan serangan yang cukup baik tadi sebetulnya, sangat simpel dari Eric Wicks kemudian ke Peter Maropen, dan Peter Maropen melakukan drive ke tengah, tapi kita lihat tadi bagaimana lagi-lagi tidak diselesaikan dengan baik oleh second liner yang datang dari belakang. Kita lihat bagaimana Dani Rukito tampak gusar melihat skemanya tidak jalan. Kita lihat bagaimana footwork yang juga sangat baik diperagakan oleh Eric Wicks, pemain yang memang memiliki kualitas dari skill dan juga tentu mobilitas yang cukup tinggi. Julio Lopez lepas dari penguasaan Robertinho Puliara yang tampaknya kembali disulitkan oleh permukaan lapangan, namun kini Persiwa Wamena Peter Maropen juga merupakan pelanggaran ataupun play on dalam pengamatan wasit Viator Ambarita. Kembali Julio Lopez, umpan diagonal dimaksudkan untuk menjangkau Muhammad Albisho, dan tembakan kaki kiri yang masih belum sempurna tadi dari Ferry Aryawan. Kita lihat bagaimana gerakan emosional dari Timotius Mote tadi, mengharapkan rekan-rekannya memberikan tekanan atau memblok shooting dari Ferry tadi. Walaupun memang terlihat tadi Kono sedikit melakukan usaha untuk itu, namun memang Ferry masih bisa melakukan shooting. Dan inilah memang yang harus dilakukan anak-anak Persiba. Apabila mereka tidak begitu gampang untuk masuk sampai di kotak penalti, mereka harus lebih berani melakukan eksekusi tendangan-tendangan dari jarak-jarak atau dari luar kotak penalti. Paling tidak shock terapi kepada Timotius Mote. Julio Lopez, Eko Kuspito kerjasama dengan Auliatri, kembali Auliatri langsung mendorong bola ke depan, dimaksudkan pada Peter Maropen, terlampau cepat dan langsung menuju Made Wirawan. Aang Suparman dengan ruang tembak dan menembak langsung, masih dapat dihalau tadi oleh Christian Kono sebelum diteruskan dan kembali. Ini belakang dari Persiwa Wamena masih begitu kokoh. Aang Suparman, Julio Lopez kembali memperoleh penguasaan bola, dicuri dengan cukup aktif mobilitas dari Eric Wicks Lewis, dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi. Firly mengenangi kakinya Muhammad Albisho tampaknya yang melakukan pelanggaran. Tampaknya ada pergantian pemain kembali, Arya. Dan Mambrasar siap-siap di tepi lapangan. Alan Aronggear, pemain muda yang akhirnya harus memberikan tempat kepada Alberto Mambrasar, pemain yang lebih senior yang juga menjadi bagian dari tim Persiwa Wamena di musim lalu. Usia 25 tahun Alberto Mambrasar. Langsung kini dengan penguasaan bola dan masih bisa dilapis ataupun ditutup oleh Mio Dadic tadi. Yesaya Desnam buang saja tanpa kompromi oleh Christian Kono untuk menjauhkan ancaman dari Robertinho Puliara. Albisho, pergerakan Robertinho, tembakan kaki kiri dan begitu sigap
Timotius Mote dalam mengantisipasi tembakan dari Robertinho Puliara. Ya, cepat sekali tadi peluang dari tim Persiba dari bola out, bola throw in, dan kita bagaimana di sini gerakan dari Robertinho yang mempunyai kesempatan melakukan shooting, namun kita lihat kekuatan tendangan tidak begitu baik, satu langkah, dan bola memang lebih mengarah kepada Timotius Mote yang begitu gampang untuk mengeksekusi bola tadi untuk menangkapnya. Iya, saya kira momentum yang tepat tadi dari Timotius Mote di sepakan dari Robertinho mengarah persis kepada pelukannya. Auliatri. Gerakan dari Isa Konon, inisiatif untuk melakukan tembakan langsung. Tidak terlampau merepotkan barisan pertahanan dari Persiba. Kerjasama yang sangat baik antara Julio Lopez dan juga Robertinho Puliara dijatuhkan oleh Joko Puspito dan merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Viator Ambarita pada Joko Puspito di sore hari ini. Ya, saya kira sebuah keputusan yang tepat dari wasit memberikan kartu kuning kepada Joko yang memang terlihat sengaja menghalangi akselerasi dari Robertinho Puliara. Ya, memang Joko Puspito pemain senior yang tidak pernah lepas dari kartu kuning. Dan memang ini adalah tugas dari seorang Joko Puspito untuk menghentikan laju pemain yang sangat berbahaya untuk masuk lebih jauh ke daerah pertahanannya. Dan memang ganjalan yang tepat sekali mengenai kaki daripada Robertinho tadi sangat wajar dengan ganjalan kartu kuning. Merupakan kartu kuning keempat dari Joko Puspito dari 8 penampilan. Tandukan dari Mio Dadic sedikit melebar. Dan kembali ingin kami umumkan bahwa dengan kartu kuning tersebut Joko Puspito tentunya akan absen dalam partai berikutnya dari Persiwa Wamena. Alberto Mambrasar tembakan langsung memenuhi sasaran walaupun tidak bisa menaklukkan Made Wirawan. Julio Lopez. Masih Lopez. Lewati hadangan 2-3 pemain kini. Ada Dwi Joko. Meneruskan kepada Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan dengan ketat dibayangi oleh Christian Kono. Dan tampaknya pengalaman dari Christian Kono walaupun akhirnya diputuskan telah melakukan pelanggaran oleh asisten wasit terhadap Ferry Aryawan. Ya, kita lihat sebetulnya tidak terlalu serius dan sangat bersih saya kira. Sebuah clearance yang sangat bersih dari Kono. Namun asisten wasit melihatnya justru berbeda. Mio Dadic kembali dengan overlap. Umpan dari Julio Lopez dan Mohamed Albicio terlihat melompat paling tinggi. Walaupun belum dengan eksekusi yang sempurna. Ya, lagi-lagi kesempatan didapat oleh Muhammad Albiso yang kembali gagal. Diselesaikan dengan apik. Seperti juga tadi peluang pertamanya yang mendapatkan umpan terlepas dari Julio Lopez juga gagal diselesaikan dengan tendangan yang masih melenceng. Kembali Persiba Balikpapan. Mohamed Albicio tidak mampu untuk melewati Firly. Hendro Siswanto. Aang Suparman kepada Julio Lopez sedikit tertati-tati karena begitu ketatnya penjagaan dari Yesaya Desnam. Kesempatan kini bagi Persiwa Wamena di sisa waktu di babak pertama. Eric Wits-Lewis. Manuel Patwa tidak menjangkau rekannya dan justru dan bahkan bisa dicuri oleh Isa Konon. Buang saja tadi oleh Anam Syarul.
Manuel Patwa. Eric Wicks-Lewis. Diagonal melebar. Menjangkau Aulia Tri. Kehilangan kontrol bola. Dibuang saja oleh Aang Suparman. Eric Wicks langsung menuju kotak penalti. Cukup mudah bagi Made Wirawan. Ya, belum ada ancaman yang berarti saya kira kepada penjaga gawang Made Wirawan sejauh ini. Persiwa lebih banyak melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti dan juga umpan-umpan panjang yang tentu saja mudah diantisipasi. Robertinho Puliara, Julio Lopez. Masih Julio Lopez. Umpan terobosan kembali kepada Robertinho. Berusaha untuk meneruskan bola tadi kepada Ferry Aryawan. Kembali Robertinho. Dicuri oleh Isak Kononon. Kembali dicuri oleh Hendro Siswanto. Masih Hendro. Tambahan waktu 2 menit di babak pertama ini. Mohamed Albisho. Umpan terobosan cukup cerik Albisho kepada Hendro Siswanto. Walaupun tidak berhasil untuk melewati Christian Kono. Sayang sekali sebuah kesempatan kembali lagi didapat oleh Persiba Balikpapan, dan kali ini sebuah trupas yang juga sangat terukur saya kira dari Albisho, namun gagal diselesaikan oleh Hendro Siswanto. Ada 3-4 peluang yang sebenarnya bisa menjadi gol pada babak pertama ini bagi Persiba Balikpapan, tapi selalu gagal dalam finishing. Hamadan masih mengurung jantung pertahanan dari Persiwa Wamena, pemain-pemain Persiba Balikpapan sejauh ini. Anam Syahrul menuju kepada Dwi Joko, sebuah crossing terlampau lemah, kuasai dengan cukup tenang oleh Yesaya Desnam. Dibuang saja. Kembali Dwi Joko, crossing dilepaskan. Di sana ada Mohamed Albisho. Dan berulang kali kita menyaksikan Eric Wicks-Lewis yang juga harus membantu kinerja dari lini pertahanan Persiwa Wamena. Ya, luar biasa sekali memang bagaimana Eric Wicks ikut membantu hingga ke kotak penalti dalam bertahan Persiwa Wamena. Dan di saat bersamaan juga ia menjadi stepstone bagi rancangan serang dari Persiwa. Namun memang jarak yang terlalu jauh antara lini tengah dan juga lini depan dari Persiwa membuat rancangan serangan menjadi kurang begitu efektif dari Persiwa Wamena. Dan akhirnya wasit Viator Ambarita telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, di mana saat ini cukup baik penampilan dari Persiwa Wamena untuk bisa menahan tuan rumah Persiba Balikpapan tanpa gol di babak pertama ini. Dan babak kedua kick off baru saja dilakukan. Persiba Balikpapan 0 dan Persiwa Wamena 0. Alberto Mambrasa dengan inisiatif crossing masih bisa dihalau oleh Miodadic. Robertinho Puliara dorong bola dengan cukup cermat kepada Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan kepada Julio Lopez di dalam kotak penalti. Julio Lopez mengecoh satu pemain, masih dengan penguasaan bola yang memang dikenal begitu prima. Julio Lopez dibayangi dengan begitu ketat oleh Christian Kono. Masih dengan aksinya untuk mempertahankan penguasaan bola sampai akhirnya sebuah pelanggaran dalam pengamatan wasit dilakukan oleh Christian Kono kepada Julio Lopez. Bersiap Julio Lopez. Crossing ia lepaskan. Miodadic berusaha untuk menjangkau bola. Luar jangkauannya tadi. Rebutan antara Isak Konon dan juga Dwi Joko tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Hendro Siswanto.
Pemain muda yang menempati gelandang tengah Hendro Siswanto, di mana musim lalu bermain bersama PSIS Semarang, masih berusia 19 tahun. Kubu Persiba Balikpapan musim ini jauh dilepaskan sebuah tendangan oleh Yesaya Desnam, dan kembali Miodadic menjadi orang pertama yang menghalau berbagai tekanan dan bola-bola yang masuk ke jantung pertahanan dari Persiba Balikpapan. Pelanggaran dilakukan oleh Yesaya Desnam kepada Muhammad Albisho. Dari Aryawan menghadapi bola. Cepat diambil oleh Dwi Joko, namun membentur kaki Isak Konon dan harus diulang lagi, di mana Isak Konon tidak berdiri di jarak 10 yard sebagaimana yang diharuskan sebagai jarak terdekat dari bola terhadap pemain bertahan. Dwi Joko lepaskan sebuah crossing menjangkau di kotak penalti, dan kesigapan dari Timotius Mote dalam menjangkau bola udara, walaupun tampaknya mengenai benturan tadi. Iya, dan memang terlihat sedikit ada benturan dengan Albisho yang, atau kita lihat tadi, ya benar Albisho yang memang bersamaan melompat, namun tidak begitu berarti menurut saya. Kembali kita saksikan didahului oleh crossing dari Dwi Joko, langsung menuju jantung pertahanan dari Persiba Balikpapan, dan memang terjadi benturan antara Albisho dan juga Timotius Mote. Terjatuh Timotius, walaupun terlihat jelas tampak memang bukan sebuah kesengajaan dari Albisho. Direktur Teknik Daniel Rukito dan segenap jajaran main bench dari Persiba Balikpapan. Kembali Miodadic mendahului lawan bola, Anam Syahrul, dan sebuah tackling dari Isak Konon tadi. Sebuah tarikan tadi dilakukan oleh Dwi Joko kepada Peter Umaropen. Mencetak 9 gol dari 22 partai yang dilakukan oleh Peter Umaropen, dan uniknya 12 sebagai pemain inti dan 10 sebagai pemain pengganti. Eric Wicks langsung lepaskan, maksudnya sebuah crossing pada rekan-rekannya, walaupun akhirnya lebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Ya, sayang sekali sebenarnya peluang demi peluang dari bola-bola mati, set piece yang harusnya dilakukan dengan baik oleh pemain-pemain dari Persiwa, harusnya dilakukan dengan baik, karena kita lihat begitu sedikitnya peluang bagi mereka untuk masuk lebih jauh lagi ke daerah pertahanan dari Persiba. Tidak dimanfaatkan sebaik-baik mungkin oleh Eric Wicks tadi, yang tidak jelas maksud dari sepakannya, apakah langsung atau memberikan umpan. Ang Suparman dan handball Aulia Triartanto juga bermain bagi PSIS Semarang di musim lalu. Muhammad Dan lepaskan langsung bola ke depan, berada dalam posisi offside. Muhammad Albisho. Sejauh ini memiliki visi permainan yang cukup baik dari Muhammad Albisho, dengan satu peluang yang begitu emas, walaupun tampaknya Dwi Fortuna masih belum menghinggapi untuk bisa menyelesaikan umpan tersebut menjadi gol saat membentur tiang gawang. Harus berhati-hati Joko Kuspito yang sudah menerima kartu kuning tentunya. Pelanggaran yang dilakukan terhadap Ferry Aryawan. Ya, memang tadi 50-50 kita lihat, walaupun memang Joko mengenai bola, namun indikasi pelanggaran terlihat bahwa ya dia melakukan tackle dengan dua kaki. Mungkin inilah pelanggaran yang diberikan kepada Persiba, peluang terbuka untuk mencetak gol.
Siap Miodadic. Main asal Kroasia. Dengan sebuah crossing ke dalam kotak penalti ada Muhammad Albisho dan kembali kesigapan dari Timotius Mote untuk menyergap bola terlebih dahulu, dan kini sebuah pemandangan yang cukup unik kita saksikan dari Timotius Mote yang berguling-guling seakan menderita kesakitan yang cukup parah. Iya, memang tadi sedikit terlambat Albisho untuk mengeksekusi bola. Dia menunggu hingga bola memantul baru ingin melakukan tendangan. Saya melihat kesempatan terbuka sangat lebar bagi Albisho untuk mencetak gol pertamanya, dan memang tidak jelas juga apakah memang pelanggaran ini akan diberikan kartu kuning. Kelihatannya Viator Ambarita ya, dia menunjuk bola di udara memang 50-50, tidak dengan sengaja melakukan tendangan. Apakah memang ini ada indikasi dari bagaimana gerakan dari Mote setelah jatuh, seperti memang mendapat kesakitan yang cukup luar biasa sehingga akhirnya memancing Viator memberikan kartu kuning. Ya, kita bagaimana tayang ulangnya, Arya. Kartu kuning ini merupakan kartu kuning kedua bagi Muhammad Albisho. Tentunya ini sebuah indikasi bahwa ia akan absen, dan kembali kita saksikan usaha dari Albisho untuk melakukan eksekusi dengan tendangan sedikit salto tadi. Sedikit terlambat. Ya. Dan terlambat dan memang mengenai kaki dari Timotius Mote yang kontan berguling-guling di lapangan. Alberto Mambrasar. Peter Rumaropen dengan sebuah back heel yang cukup baik tadi. Tidak menjangkau rekannya. Kerjasama yang kurang begitu efektif tadi. Kembali usaha dari Persiwa Wamena. Emmanuel Patwa dengan tembakan langsung yang masih mengudara. Iya, memang dengan masuknya, kita lihat bagaimana masuknya Alberto Mambrasar sangat berpengaruh baik. Apalagi dengan bola-bola udara, kita lihat dia mampu melakukan back pass, melakukan kontrol bola dan memberikan umpan kepada Emmanuel Patwa tadi. Namun sayang eksekusi bola tadi tidak bisa mengarah ke gawang. Duel antara Robertinho Puliara dan Eric Wicks-Lewis di lapangan tengah. Kesalahan dilakukan akhirnya oleh Emmanuel ataupun Isak Konon tadi. Joko, Anam Syahrul, cukup cerdik Alberto Mambrasar untuk mencuri bola. Kembali dikuasai oleh Isak Konon. Isak Konon berusaha melewati Hendro Siswanto dan crossing dilepaskan oleh Isak Konon. Muhammad dan menghalau tadi. Kini Anam Syahrul dan kembali hampir saja dapat dicuri oleh Alberto Mambrasar. Ya, kembali kita lihat bagaimana fighting spirit dari Mambrasar tadi memberikan peluang kepada Isak Konon memberikan crossing ke depan, namun sayang sekali memang tidak ada teman di sektor daerah kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana justru malah kelihatannya lebih enjoy tim dari Persiwa, keluar dari tekanan demi tekanan pemain Persiba yang memang belum begitu berubah penampilan dari babak pertama tadi. Albisho, Hendro Siswanto, Wijoko bersiap melepaskan sebuah crossing, sebuah chip bola. Cukup cerdik, kembali menjangkau Albisho. Masih Albisho. Pendek, Wijoko kembali dengan kesempatan sebuah crossing dan masih begitu jauh dan menjangkau Timotius Mote. Memang cukup menarik kita lihat bagaimana gerakan dari Mote begitu atraktif. Walaupun sebenarnya bola dengan gampang bisa ditangkap, namun dia melakukan jumping-jumping yang memang sedikit membuat suatu lelucon tentunya. Dan kini tampaknya justru menghasilkan sebuah sepak pojok. Apakah ini merupakan sebuah akibat dari usaha tangkapan Timotius Mote tadi? Masih bisa dihalau sejauh ini oleh lini belakang dari Persiwa Wamena yang tampil cukup kokoh. Yesaya Desnam membuang bola tadi. Dan clearance dari Muhammad dan tadi tidak menjangkau rekan-rekannya di lini tengah. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan, Robertinho Puliara, Hendro Siswanto,
Aang Suparman. Kembali Robertinho Puliara. Rebutan dengan Joko Kuspito. Kembali dikuasai oleh Robertinho Puliara dan tampaknya kembali pelanggaran dilakukan oleh lini belakang dari Persiwa Wamena, Christian Kono terhadap Mohamed Albisho. Sebuah dorongan, bahkan dua pemain sekaligus tampaknya, yaitu Yesaya Desnam dan juga Christian Kono. Masih terbaring kini Christian Kono. Kembali tim Timotius Mote yang dituntut fokusnya untuk bisa mempertahankan gawangnya untuk tidak kebobolan dari pemain-pemain Persiba Balikpapan. Sejauh ini dengan penampilan yang cukup baik, lini pertahanan, termasuk juga aksi dari penjaga gawang Timotius Mote dari Persiwa Wamena. Kembali antara Mio Dadic dan juga Julio Lopez yang menghadapi bola. Julio Lopez bersiap tembakan langsung membentur pagar pemain. Berada dalam penguasaan Dwi Joko. Crossing dilepaskan oleh Dwi Joko. Masih Mio Dadic, tembakan langsung dilepaskan. Masih melebar dari gawang Timotius Mote. Iya, hampir saja Dadic yang naik begitu jauh untuk menerima umpan bola set piece. Lakukan sepakan dalam kotak penalti, namun sayang sekali memang arah bola belum mengarah ke gawang. Dan kembali hilang peluang Persiba untuk mencetak gol. Pemain asal Kroasia dengan tinggi tubuh 180 cm, Mio Dadic, yang bertindak sebagai kapten kesebelasan bagi Persiba Balikpapan di musim ini. Eric Wicks Lewis, kontrol bola yang begitu baik walaupun jelas dipegangi oleh Dwi Joko tadi. Isa Konon, kerjasama dengan Eric Wicks, kurang berjalan tadi. Memang tadi sudah ada terjadi tarikan baju Eric Wicks terhadap Dwi Joko, namun kita lihat bagaimana wasit masih belum memberikan pelanggaran bagi apa yang dilakukan oleh Dwi Joko tadi. Kembali aksi dari Eric Wicks Lewis, umpan terobosan tidak mampu dimanfaatkan oleh Peter Umaropen. Dan kembali Mio Dadic sebagai orang pertama yang selalu menghalangi maksud dari Persiwa Wamena untuk bisa melakukan tekanan. Mohamed Albisho, kembali Mohamed Albisho dengan kecerikan di dalam kotak penalti dan eksekusinya masih bisa dimentahkan oleh Joko Kuspito. Iya, sangat baik sekali kita lihat aksi dari Albisho yang mampu melewati dua pemain. Namun sayang sekali kembali eksekusinya mampu dimentahkan. Saya pikir inilah yang harus dilakukan oleh striker-striker dari Persiba. Mereka harus berani melakukan dribbling, melewati, paling tidak mereka mengambil peluang dari shooting-shooting. Dan sebuah tandukan dari Mio dari Syakir yang menghasilkan gol. 1-0 Persiba Balikpapan. Iya, kita lihat bagaimana emosionalnya Mio Dadic yang memang mempunyai heading yang sangat berbahaya. Kita lihat dari umpan bola mati, bola dari sepak pojok, mampu melakukan heading sangat bebas tanpa ada pengawalan dan tanpa ada gangguan. Akhirnya Dadic mampu menjebol gawang Persiwa di babak kedua ini. Ya, saya kira sebuah akurasi yang sangat baik dari Dadic dan tidak adanya pengawalan yang begitu ketat. Pengawasan yang begitu melekat dari para pemain belakang Persiwa membuat Dadic begitu gampang. Kita lihat Kono justru membiarkan badannya menjadi tumpuan bagi Dadic untuk melakukan jumping header. Dan ini merupakan gol kedua bagi Mio Dadic di musim ini bagi Persiba Balikpapan. Tentunya sebuah gol yang amat dinantikan oleh publik Kota Balikpapan, pendukung Persiba. Memperpanjang dan menjadikan Persiba Balikpapan sebagai tim dengan raihan poin terbanyak dan terbaik saat bertanding menjadi tim kandang. Dan Robertinho Puliara dengan eksekusi tembakan kaki kiri yang masih belum menyulitkan Timotius Mote. Dan apabila skor bertahan juga tentunya semakin memperpanjang rekor buruk dari Persiwa Wamena dengan hanya meraih
2 poin dari 11 kali partai tandang mereka. Tarikan dari Robertinho kepada Firly tadi menghasilkan sebuah pelanggaran. Ya, walaupun gol yang dicetak bagi tim Persiba bukan dari bola set play, kita lihat memang bola mati tadi, bahkan juga kita lihat peluang yang mereka miliki yang lebih banyak dari bola-bola mati. Inilah kesempatan untuk lebih berperan aktif bagi pemain-pemain untuk mereka bisa keluar dari tekanan Persiwa, dan kita lihat memang sudah sedikit lebih nyaman pemain Persiba untuk memainkan bola. Kesempatan kini bagi Persiwa Wamena dan kembali Dadic mencetak gol dan kembali selalu hadir sebagai orang pertama dalam menghalangi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Begitu besar peran dari pemain asal Kroasia ini pada pertandingan sore hari ini. Eric Wicks-Lewis dengan sebuah crossing tidak menjangkau Alberto Mambrasar dan tampaknya berada dalam posisi offside dalam pengamatan asisten wasit. Cukup unik statistik dari Alberto Mambrasar dengan 19 kali penampilan musim ini dan hanya 2 kali sebagai pemain inti, di mana sisanya adalah sebagai pemain pengganti. Dan Sultan Sama akhirnya masuk menggantikan peran dari Ferry Aryawan. Tentunya Sultan Sama sendiri merupakan striker dari tim nasional usia 23 tahun. Ya, saya kira ini kembali kesempatan untuk Sultan Sama membuktikan kepada Dani Rukito bahwa ia memang pantas menjadi pemain inti dibanding Ferry Aryawan yang harus diakui sepanjang pertandingan sore hari ini kurang memberi kontribusi berarti bagi tim Persiba Balikpapan. Firly dengan sebuah clearance. Kembali Mio Dadic mematahkan, namun Peter Umaropen umpan yang sangat bagus pada Alberto Mambrasar dan kesigapan dari Made Wirawan, walaupun masih kesempatan diraih oleh Persiwa Wamena dan hampir saja menciptakan gol balasan. Iya, sayang sekali peluang terbuka tadi. Kita lihat pemain Aulia Tri Hartanto tidak bisa memaksimalkan bola rebound dari tendangan dari Imade Wirawan tadi. Kita ngelihat bola mengarah kepada Aulia Tri, namun tendangannya masih meninggi. Iya, apalagi juga masih ada di samping gawang daripada Made. Sayang sekali peluang terbuka sebenarnya tadi. Ya, sebuah kesempatan yang cukup baik sebenarnya dari Mambrasar. Namun Made Wirawan juga cukup berani untuk memotong bola yang tanggung tadi. Meski menanggung resiko yang mengalami cedera, kita lihat saat ini Made dalam perawatan karena terjadi kontak yang sangat keras tadi dengan Mambrasar, Alberto Mambrasar. Kita lihat bagaimana 50-50 memang. Namun kaki dari Alberto lebih dulu masuk ke tulang kering dari Made. Kita lihat dia terpincang-pincang, masih berusaha untuk melakukan pengamanan terakhir. Masih kita saksikan Made Wirawan yang mendapatkan perawatan. Bagaimana sejauh ini Made Wirawan merupakan satu-satunya pemain yang tidak tergantikan di kubu Persiba Balikpapan, bermain di setiap menit. Tentunya apabila ia tidak bisa melanjutkan pertandingan, ini merupakan kali pertama Made Wirawan tidak bisa mengenapkan satu pertandingan secara penuh. Inilah sang aktor pencetak gol bagi Persiba Balikpapan pada menit ke-60, yaitu Mio Dadic. Diawali oleh eksekusi sepak pojok dari Aang Suparman. Dan kecerdikan dari Mio Dadic akhirnya menyelesaikan umpan Aang Suparman untuk menjadikan gol pembuka untuk golnya yang kedua musim ini. Nampaknya sudah bersiap penjaga gawang pengganti dari tim Persiba Balikpapan. Sejauh ini merupakan Zulbara yang masuk sebagai daftar pemain cadangan. Berada main dari Persiwa Wamena nomor punggung 8 Aulia Tri Hartanto keluar masuk. Dan akhirnya sebuah pergantian pemain bagi kubu Persiwa Wamena dengan ditarik keluarnya Aulia Tri Hartanto yang baru saja menciptakan sebuah peluang emas untuk menyamakan kedudukan bagi Persiwa Wamena kepada Habel Satya.
Muhammad Albisho, masih Muhammad Albisho. Pergerakan yang cukup baik dari pemain ini dan crossing yang dilepaskan juga cukup baik menjangkau Julio Lopez. Walaupun akhirnya dapat diantisipasi oleh lini pertahanan dari Persiwa Wamena. Anam Syahrul mendorong bola ke depan kepada Albisho kembali dengan peran yang cukup sentral di lini depan. Muhammad Albisho, pemain asal Syria, kerjasama dengan Dwi Joko. Hendro Siswanto crossing, masih ada Firly. Belum berakhir tekanan dari Persiba melalui Robertinho Puliara. Sultan Sama berikan kepada Aang Suparman. Kerjasama kembali dengan Sultan Sama, pendek kepada Julio Lopez. Berusaha menciptakan ruang gerak bagi dirinya sendiri dan mengirimkan sebuah umpan yang tampaknya membentur salah satu pemain dari Persiwa Wamena. Oh, dan tampaknya hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang bagi Persiwa Wamena. Aang Suparman. Masih Aang Suparman. Rebutan antara Wijoko dan juga Isak Konon gini. Dianggap melakukan pelanggaran Isak Konon oleh Viator Ambarita. Hanya kurang gol yang tercipta oleh Muhammad Albisho dengan penampilan yang cukup baik pada sore hari ini. Ya, betul Arya. Saya kira hanya 1 gol saja yang diperlukan oleh Albisho sebetulnya untuk bisa memecahkan kebuntuannya, rasa penasarannya. Anam Syahrul tanpa kompromi membuang bola. Hadir dalam penguasaan Eric Wicks-Lewis. Kembali penguasaan Eric Wicks dengan kontrol bola yang begitu memukau. Kita saksikan Eric Wicks melewati pemain melalui kepalanya atau melambungkan bola melalui kepala 2 pemain sekaligus sebelum dijatuhkan tadi. Arya bagaimana pemain satu memang skillful sekali. Namun gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh Eric Wicks memang tidak begitu berperan banyak di lapangan. Maksudnya hanya bergerak di tempat dan saya pikir ini akan memang menjadi pancingan pada lawan-lawannya untuk memberikan ganjaran dengan teknik-teknik yang berbahaya. Namun cukup menarik memang kita lihat skill-skill yang dimiliki oleh seorang Eric Wicks. Julio Lopez. Ini giliran Julio Lopez dihadang oleh 2 pemain sekaligus. Cepat diambil tadi. Disalurkan bola kepada Robertinho Puliara. Kepada Muhammad Albisho. Kembali Albisho di dalam kotak penalti memutar badan dengan cukup baik dan tembakannya masih membentur salah seorang pemain Persiwa Wamena. Untuk yang kesekian kalinya kita saksikan raut kekecewaan dari Albisho. Ya, kembali sebuah penetrasi dari Albisho di sektor kanan pertahanan dari Persiwa. Lagi-lagi menebar bahaya dan kita lihat eksekusinya lagi-lagi masih bisa teradang oleh blokade pertahanan Persiwa Wamena. Tidak beruntungan kembali menimpa seorang Albisho. Saya kira hanya faktor waktu barangkali untuk bisa mendapatkan Albisho gol ke gawang Wamena. Namun apakah cukup waktu dalam sisa 20 menit ini bagi Albisho untuk bisa menciptakan gol perdananya di Jarum Indonesia Super League musim ini? Tidak dipungkiri dengan penampilan yang cukup baik, Albisho dengan pergerakan yang cukup dinamis di luar maupun di dalam kotak penalti. Dan kembali Albisho dengan umpan yang sangat baik dan eksekusi tembakan jarak jauh dari Hendro Siswanto. Dan cukup cemerlang penyelamatan yang dilakukan oleh Timotius Mote. Luar biasa sebuah back heel tadi dari Albisho kepada Hendro Siswanto dan diakhiri dengan tendangan cycle kick ataupun juga setengah volley tadi dari Hendro. Lopez crossing tidak menjangkau rekan-rekannya. Protes dari Christian Kono yang menunjukkan kerah bajunya yang tampak memang tertarik. Nah, salah seorang pemain dari Persiba Balikpapan. Umpan langsung dilepaskan oleh Eric Wicks-Lewis. Dikejar oleh Alberto Mambrasar dan dibuang tanpa kompromi oleh Muhammadan. Ya, penempatan Mambrasar sebagai striker terlihat kurang begitu efisien, kurang begitu tajam.
Berkali-kali kesempatan diberikan Eric Wicks pada Mambrasar melalui umpan-umpan panjang, namun selalu saja gagal untuk bisa diselesaikan oleh Mambrasar. Ini tidak terlepas dari absennya Edi Fodai Boakai, striker produktif yang kini harus absen akibat akumulasi kartu bagi Persiwa Wamena. Kembali Eric Wicks Lewis, umpan terobosan tidak mampu tadi untuk menjangkau rekannya. Umpan diagonal jauh dilepaskan tadi Isak Konon yang kini menguasai bola. Kembali ancaman dari Isak Konon dan agresivitas dari pemain ini. Walaupun bertubuh kecil dari fullback ataupun wingback dari Persiwa Wamena. Kembali Albisho kita saksikan. Begitu dinamis pergerakan dari pemain ini. Di dalam maupun di luar kotak penalti. Ya, kita lihat sebetulnya Albisho memiliki kemampuan lebih pada body keeping. Ataupun juga posturnya yang cukup fitness untuk bisa melakukan untuk melindungi bola. Hingga ia bisa melawan lawan dengan menjaga bola dari dengan badannya. Kita lihat sangat strong untuk 1 lawan 1. Tipikal striker predator sebetulnya Albisho. Cukup merepotkan Yesaya Desnam dan pemain-pemain belakang Persiwa lain yang harus menjaga Muhammad Albisho. Kini Julio Lopez. Masih Lopez mengecoh satu orang pemain, tembakan langsung kaki kiri begitu jauh dari sasaran. Ya, Julio Lopez tampaknya menikmati betul peran barunya sebagai striker lateral, striker yang lebih banyak membuka ruang kanan dan ke kiri dibanding ketika dulu ya bermain untuk Persib Bandung, untuk PSIS Semarang sebagai striker lone striker atau striker tunggal. Tapi kali ini kita lihat dia lebih banyak sebagai pembuka ruang. Dan kini berusaha untuk membuka ruang bagi dirinya sendiri. Lopez berikan bola pada Aang Suparman dan tembakan langsung dengan cukup ambisius dilepaskan oleh Aang. Masih begitu jauh dari sasaran. Ya, walaupun memang banyak tekanan demi tekanan dari tim Persiba, namun kita melihat cara permainan masih belum berubah dari babak pertama tadi. Ya. Walaupun juga kita lihat sudah menyuntikkan Sultan Samang untuk kembali mempertajam sektor depan, namun memang peluang demi peluang belum bisa menghasilkan gol. Wijoko, Julio Lopez kembali kerjasama dengan Wijoko, dibuang oleh Yesaya Desnam. Kesempatan kini bagi Persiwa dan akhirnya sebuah inisiatif untuk meninggalkan posnya, yaitu Made Wirawan tadi, dan kecemerlangan dari Robertinho untuk bisa melepaskan diri. Muhammad Albisho berikan kepada Julio Lopez, kembali Albisho dengan sebuah flick dan masih berada di dalam kotak penalti dari Persiwa Wamena sebelum akhirnya dilepaskan kembali peluang dari Persiba. Kini melalui Julio Lopez, masih Julio Lopez berusaha membuka ruang gerak sebelum akhirnya dihalau tadi, belum berakhir. Agresivitas dari Persiba melalui Anam Syarul kini, masih Anam Syarul. Akhirnya dihentikan oleh Eric Wicks Lewis sebagai serangan tanpa henti dari Persiba Balikpapan. Isak Konon tidak menjangkau rekannya. Manuel Patwa, Abel Satya dihalau tadi oleh Aang Suparman. Eric Wicks, Abel Satya, masih Abel Satya, masih Abel Satya, lepas dari jangkauan Aang Suparman. Eric Wicks Lewis melebar, Isak Konon, umpan yang cukup baik, masih Isak Konon, crossing dalam kotak penalti, dan Mio Dadic akhirnya membuang bola. Cukup berbahaya tadi peluang yang dimiliki oleh Persiwa Wamena. Masih belum berakhir tekanan dari pemain-pemain Wamena. Emmanuel Patwa sebelum akhirnya Julio Lopez menguasai penuh bola. Umpan kepada Muhammad Albisho yang bisa menebar ancaman tentunya. Masih Albisho berusaha melewati Yesaya Desnam. Albisho kembali berikan bola
kepada Julio Lopez dan eksekusi kaki kiri yang tidak sempurna. Sayang sekali bagaimana tadi kita lihat sebuah umpan panjang dari Jelo kepada Albiso, kemudian kembali kepada Jelo, tapi lagi-lagi eksekusinya tidak sempurna. Sayang sekali. Pelanggaran terhadap Eric Wicks-Lewis dilakukan oleh Aang Suparman. Ya, kita melihat sepanjang pertandingan sepertinya di kubu Persiwa hanya seorang Eric Wicks yang bermain. Kita lihat begitu sentral perannya. Showtime, seorang Eric Wicks. Lopez. Tarungan cukup menarik antara Lopez, sang pengatur serangan, dan juga Eric Wicks-Lewis, mengatur serangan dari kedua belah tim. Kembali Lopez. Turun cukup jauh untuk bisa membuka ruang bagi pergerakan striker-striker Persiba Balikpapan, yaitu Muhammad Albisho diantaranya. Lopez langsung berikan pada Albisho. Kembali Albisho dan eksekusi tembakan kaki kanan. Masih tepat dalam pelukan Timotius Mote. Iya, memang kita lihat kerja dari Albisho sangat baik di pertandingan ini, apalagi di babak kedua. Namun memang Dewi Fortuna belum menghigapi dirinya yang dengan berbagai macam peluang sudah dimiliki, namun memang belum bisa untuk mencetak gol. Keunggulan Persiba Balikpapan diraih melalui gol hasil tandukan Mio Dadic pada menit ke-60. Didahului oleh sebuah sepak pojok yang diraih oleh tim Persiba Balikpapan. Tentunya apabila skor bertahan memenuhi ambisi dari Persiba untuk meraih kemenangan dalam misi untuk bisa mengejar pimpinan klasemen sementara, yaitu Arema Malang. Di mana kemenangan ini apabila bertahan akan tetap menempatkan Persiba Balikpapan di posisi ketiga di bawah Arema dan juga Persipura, walaupun masih menyimpan satu pertandingan atas Persipura Jayapura. Dan apabila dimenangkan satu pertandingan sisa tersebut juga bisa mendongkrak posisi Persiba Balikpapan menjadi posisi 2. Kembali kita saksikan peragaan kontrol bola memukau dari Eric Wicks-Lewis. Isak Konon pendek kepada Immanuel Patwa. Masih Isak Konon dalam kotak penalti. Masih Isak Konon pendek, kembali umpan yang dilepaskan oleh Isak Konon. Masih belum bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Kini Robertinho Puliara melepaskan diri dan kesempatan untuk bisa membuka ruang. Sultan Sama, umpan terobosan kepada Julio Lopez. Cukup baik umpan tersebut, namun tidak diikuti oleh eksekusi. Iya, sudah mulai terbuka permainan kedua tim, namun sayang sekali kita lihat serangan balik demi serangan balik yang dimiliki oleh kedua tim tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Sebelumnya bagaimana serangan dari Persiwa sangat berbahaya sehingga masuk ke kotak penalti dan dibalas dengan Persiba. Namun sayang Lopez tidak bisa mencetak gol tadi. Aang Suparman terjatuh dalam kotak penalti. Joko Kuspito bukan merupakan sebuah pelanggaran. Anam Syahrul kembali Muhammad Albisho, kali ini dapat dihentikan oleh Yesaya Desnam. Ya, membutuhkan kerja keras memang untuk pemain belakang Persiwa menjaga Albisho dari secara one on one. Dan kembali di dalam kotak penalti Muhammad Albisho. Tembakan kaki kirinya masih terlampau lemah bagi Timotius Mote. Julio Lopez, tembakan langsung dilepaskan. Masih melebar dari sisi gawang Timotius Mote. Ya, serangan bertubi-tubi kembali diperlihatkan oleh anak-anak Persiba Balikpapan. Kita lihat permainan terbuka yang diterapkan Persiwa membuat Persiba banyak memiliki celah untuk bisa masuk dari berbagai sisi di pertahanan Persiwa Wamena. Kembali Persiba Balikpapan, Julio Lopez
mendekati gawang dari Persiwa Wamena dan tembakan salto sedikit saja melebar dari Sultan Sama. Iya, kita lihat bagaimana terlihat sekali begitu gampangnya saat ini pemain-pemain Persiba masuk hingga kotak penalti dan peluang dengan berbagai macam cara. Bola chip yang sangat baik dari Lopez. Sultan Sama melakukan bicycle kick, namun sayang sekali tipis sekali dari gawang Timotius Mote. Alberto Mambrasar langsung dihadang oleh Mio Dadic. Kita saksikan begitu kokoh Mio Dadic dalam menghalau serangan. Walaupun kini jatuh dalam penguasaan Isak Konon. Masih Isak Konon. Emmanuel Patwa. Mambrasar kembali dihalau. Dan tampak kini menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Mambrasar. Isak Konon. Crossing Isak Konon. Dapat dihalau oleh Ang Suparman. Eric Wicks-Lewis. Terbuka permainan kedua tim. Eric Wicks-Lewis begitu disayangkan membentur kaki Muhammadan tadi. Main asal Argentina, Robertinho Puliara. Cukup dengan kontribusi dari lini tengah. Umpan langsung dilepaskan. Masih dapat diantisipasi oleh Ang Suparman. Kembali Mohamed Albisho, pemain asal Syria. Julio Lopez kerjasama dengan Hendro Siswanto. Dapat dicuri oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Emmanuel Patwa. Hendro Siswanto diganjal, play on dalam pengamatan wasit sebelum akhirnya dihentikan oleh pelanggaran dari pemain Persiwa Wamena. Ya, Aviator sepertinya sudah mulai merasakan bagaimana kerasnya permainan kedua tim di akhir-akhir babak kedua ini. Sehingga ia harus bekerja keras mengawasi jalannya pertandingan. Lopez. Sultan Sama. Sebuah flick header, tidak menjangkau rekannya. Eric Wicks-Lewis kembali sebagai aktor sentral dalam permainan dari Persiwa Wamena pada sore hari ini. Abel Satya. Crossing kaki kiri Abel Satya. Diantisipasi. Julio Lopez kesempatan dengan sebuah counter attack. Kembali menjangkau Mohamed Albisho. Hanya satu pemain untuk dilewati. Bukan merupakan pelanggaran. Dalam pengamatan wasit tadi. Emmanuel Patwa kini. Alberto Mambrasar. Isak Konon. Kembali Isak Konon. Melalui sektor sayap. Tidak mampu kembali untuk bisa melewati Mio Dadic. Aba-aba ataupun gesture dari Isak Konon yang tampaknya meminta sebuah pelanggaran melalui sikutan oleh Mio Dadic tadi terhadap dirinya. Christian Kono lepaskan sebuah crossing jauh. Made Wirawan menjangkau bola dengan cukup baik. Ya, kita lihat bagaimana seorang Peter Maropen praktis hanya berlari-lari, tidak mendapatkan peran yang maksimal dengan posisinya sebagai striker saat ini. Dan praktis perannya menjadi mubazir di lini depan. Menit-menit rawan memasuki akhir babak kedua ini. Dan di menit-menit inilah kedua tim dikenal begitu sering menciptakan gol-gol. Terutama dari tim Persiba Balikpapan
23% gol yang mereka ciptakan sepanjang musim ini tercipta antara menit ke-80 dan 90. Kita lihat bagaimana begitu raut wajah dari Eric Wicks membuang bola tadi. Seharusnya apabila memang ini tindakan yang disengaja, sudah pasti ganjaran adalah kartu kuning tentunya. Ya. Saya kira Eric Wicks tahu bahwa ia saat ini bekerja lebih keras dibanding pemain lainnya, dibanding rekan-rekannya yang lain. Albisho, Sultan sama. Pergerakan dari Dwi Joko kembali melalui sektor sayap, crossing dilepaskan. Ada Christian Kono yang menyelamatkan. Tarungan dari lini tengah antara Robertinho Puliara dan juga Eric Wicks-Lewis. Kembali kita saksikan aksi dari Eric Wicks-Lewis. Harus dihentikan sejauh ini pertandingan untuk memberikan kesempatan bagi Hendro Siswanto untuk mendapatkan perawatan, memegangi hamstringnya. Main muda Hendro Siswanto dalam usaha perebutan bola dengan Manuel Patwa tadi, dan tampaknya memang kaki dari Manuel Patwa membentur paha belakang ataupun hamstring dari Hendro Siswanto. Direktur teknik Daniel Rukito dengan aba-abanya sisa waktu ini. Cukup antusias tentunya publik dari Balikpapan untuk menyambut kemenangan bagi tim tuan rumah apabila memang skor bertahan sampai akhir. Drop ball, bola tampaknya akan segera diberikan kepada penguasaan dari Persiwa Wamena. Yesaya Desnam langsung kirimkan bola jauh ke depan. Sulit untuk bisa menaklukkan Mio Dadic yang memiliki keunggulan postur tubuh tentunya. Eric Wicks-Lewis kembali dengan umpan lambung dan kembali Mio Dadic. Juga begitu penting peran dari Mio Dadic sore hari ini. Alberto Mambrasar, umpan yang sangat baik kepada Isak Konon. Crossing Isak. Aang Suparman memenangkan duel dengan Habel Satya. Pelanggaran dilakukan oleh Habel. Ya sulit memang kita lihat bagi Persiwa Wamena untuk bisa mengubah keajaiban, boleh dibilang dalam tanda petik, mengingat gaya bermain mereka masih seperti ini. Tambahan waktu 3 menit dan umpan dari Albisho terlampau deras dan menjangkau Timotius Mote. Eric Wicks-Lewis. Joko Kuspito dorong bola ke depan kepada Alberto Mambrasar. Muhammad Dan. Eric Wicks. Yesaya Desnam. Dicuri bola oleh Sultan sama dengan cukup baik. Wijoko. Julio Lopez. Robertinho Puliara. Sisa waktu sebelum selesai injury time sejauh ini, Muhammad Albisho. Robertinho Puliara. Possession football mulai diperagakan oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan. Albisho, ganjalan dari Firly, pakai menghasilkan sebuah pelanggaran bagi Persiba Balikpapan. Pemain pertama dan satu-satunya asal Syria, Muhammad Albisho, berusia 25 tahun. Mantan klub Al Wahda
yang bermain cukup baik pada sore hari ini. Cukup keras tadi kita lihat bagaimana pelanggaran daripada Firly terhadap Albiso, sehingga wasit masih belum bisa meneruskan pertandingan dan memang sedikit mengalami gangguan pada sektor kaki sebelah kiri Albiso. Memasuki menit akhir memang sangat sulit sekali bagi kubu Persiwa untuk meraih keajaiban, untuk menyamakan skor tentunya sangat sulit sekali. M. Darwis yang disiapkan untuk menjadi pemain pengganti bagi Hendro Siswanto yang sebelumnya memang tampaknya menderita cedera. Dan tentunya habis sudah kesempatan bagi Persiba Balikpapan untuk bisa menggantikan pemain lainnya saat melihat Muhammad Albiso yang saat ini masih terkapar. Julio Lopez. Bukan pelanggaran dan dicuri oleh Peter Umaropen. Peter Umaropen masih dengan penguasaan bola. Meneruskan kepada Alberto Mambrasar. Cukup baik Muhammad Dan dalam mengantisipasi bola. Kini Sultan Sam. Masih Hendro Siswanto berada di lapangan. Cukup baik tadi Joko Puspito dalam mencuri bola. Walaupun umpannya tidak menemukan rekannya di jantung pertahanan Persiba Balikpapan. Dan akhirnya wasit Viator Ambarita telah meniup peluit panjang, di mana pertandingan ini akhirnya memberikan kesuksesan kepada Mio Dadic yang mencetak gol tunggal bagi Persiba Balikpapan pada menit ke-60 yang memberikan kemenangan 3 poin penuh bagi tim tuan rumah Persiba Balikpapan atas Persiwa Wamena.